Shalom, mari kita melakukan renungan hari ini. Kita memuji nama Tuhan Yesus kita mengagungkan nama Juru Selamat kita. Biar dunia tahu bahwa rahmat dan belas kasihan itu benar-benar ada di antara kita. Bahwa rahmat dan belas kasihan itu sudah datang 2000 tahun yang lalu, tinggal tetap dalam diri kita yang mau agar Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah dengan melakukan semua perintah Tuhan Yesus, yang juga merupakan bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya cara mencintai Tuhan Yesus itu dengan melakukan semua perintahnya. Maka Bapa akan mengirimkan rohnya, yang kita sebut Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, untuk melingkupi hidup kita. Satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus adalah melakukan segala perintah Tuhan yang merupakan perwujudan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Judul perikop, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin ya. Amin. Perikop yang menceritakan mengenai apa yang dialami Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus meninggal. Lambung Tuhan Yesus ditikam. Dan ini diceritakan oleh Yohanes. Kita akan ini ya baca dan renungkan dari ayat di awal di perikop ini. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Hari itu
hari persiapan, dan supaya ini ya, mayat-mayat itu tidak tergantung saat hari Sabat. Mereka kan saat hari Sabat tidak boleh berkegiatan ya. Maka orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus agar mayat-mayat tersebut, yaitu Tuhan Yesus dan kedua penjahat ya, ini kakinya dipatahkan dan diturunkan. Kemudian prajurit tersebut mematahkan kaki orang yang pertama. Di sini ditulis demikian. Dan kaki orang yang lain disalibkan, yang bersama-sama disalibkan dengan Tuhan Yesus ya. Dan ketika mereka sampai ini ya, dan ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kaki Tuhan Yesus. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi orang-orang Yahudi itu meminta agar ketiga mayat tersebut, yaitu Tuhan Yesus dan kedua penjahat tersebut, dipatahkan. Kedua orang itu dipatahkan, tapi ternyata di Tuhan Yesus tidak. Mereka menikamnya terlebih dahulu dan keluarlah darah dan air kencang. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Orang yang melihat ini memberikan kesaksian. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Padahal permintaannya tiga-tiganya dipatahkan kakinya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Mereka menikamnya terlebih dahulu dan keluarlah air, darah dan air deras. Tentu mereka sampai ini ya, karena orang mati tapi darah dan ininya keluar. Nah, ini terjadi supaya genaplah yang tertulis di nats Alkitab. Di sini tuh ditulis mengalir ya. Jadi kan mengalir kan berarti ini ya. Tidak ditulis menetes, ditulis mengalir, berarti kan seperti air yang turun ke bawah. Bukan menetes lagi tapi mengalir, ditulisnya demikian di sini. Nah, kita akan baca ya, di nats yang tertulis tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Kita akan lihat. Di sini ditulis di Bilangan ya, Bilangan 9 ayat 12. Di sini ditulis, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Ditulis di Bilangan. Tiga-tiganya diminta dipatahkan, tapi ternyata saat Tuhan Yesus belum sempat mematahkan, mereka mencucukkan tombak mereka ya, menancapkan tombak mereka di lambung dan mengalirlah darah dan air. Itu terjadi supaya genaplah yang ditulis di sini. Tidak ada satupun yang tulang yang dipatahkan. Sudah ada kesaksian, sudah ada nubuatan mengenai kejadian ini. Kita akan lanjutkan ya. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan mengenai nas yang tertulis, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, sudah ditulis di kitab Zakaria, pasal yang ke-12, ayat 10. Kita akan baca ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Kepada Dia dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam.
tertulis di kitab Zakaria. Amin ya, amin. Memberikan kita kesaksian bahwa nubuatan itu benar-benar ada. Sudah terjadi. Tuhan Yesus dinubuatkan banyak nabi. Satu persatu digenapi. Amin ya. Amin. Bukan suatu kebetulan. Saat 3 orang yang sudah meninggal ini diminta dipatahkan. 2 sudah dipatahkan. Tapi saat menyampai Tuhan Yesus, mereka terlebih dulu menusuk dan mengalirlah darah dan air. Bukan suatu kebetulan. Padahal diminta untuk mematahkan. Agar ini ya, agar mereka bisa ambil ya. Dan mayat-mayat itu diturunkan. Agar dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Amin ya. Ini merupakan kesaksian yang tergenapi. Amin ya. Amin. Banyak nubuatan, hal-hal yang sudah didengar oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama, di mana mereka menanti-nantikan Mesias tersebut. Dan kita pernah baca, murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar mendapatkan anugerah karena saat mereka mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, saat mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, itu adalah hal-hal yang dirindukan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama. Amin ya. Sudah dirindukan, sudah dinanti-nantikan. Tapi Tuhan Yesus dibunuh. Yang dinanti-nantikan ribuan tahun oleh para raja-raja besar di kitab Perjanjian Lama, para nabi-nabi besar di Perjanjian Lama. Didapati oleh para murid. Yang dinanti-nantikan para nabi, yang ditunggu-tunggu. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus, semua perkataan Tuhan Yesus. Anugerah itu diterima oleh para muridnya. Amin ya. Tuhan Yesus lambung ditikam juga sudah tertulis. Benar-benar menguatkan kita. Pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah ada habisnya dalam kehidupan manusia. Bersaksi. Roh Allah sendiri kan Roh Kudus itu. Bersaksi. Dan roh tersebut sekarang bisa didapatkan manusia atas permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
kuasa. Amin ya, puji Tuhan.